23 ayat 4, Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. 23 ayat 4, Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Salam teman-teman dan kakak pengasuh. Ini adalah saya dan Tuhan yang terdapat dari Yeremia 23 ayat 4. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Selamat malam kakak pengasuh dan teman-teman. Saya akan menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh kakak pengasuh dari sekolah minggu tadi. Yeremia pasal 23 ayat 4. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Malam, saya Fani Irawan dari Sektor Galilea ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia 23 ayat 4 yang berbunyi, Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Selamat sore kakak pengasuh teman-teman. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Yeremia 23 ayat 4 yang berbunyi, Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Nama saya Jonathan Irawan dari sektor Galilea. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia 23 ayat 4 yang berbunyi demikian. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Halo, selamat sore Ibu pengasuh dan teman-teman. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Yeremia 23 ayat 4 dengan bunyi, Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak sekolah minggu PAR GPI Papua Jemaat Elim Abepura. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini 29 Agustus 2021. Mama Os mohon izin melepaskan masker. Baik anak-anak yang diberkati Tuhan, kita patut menaikkan syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus baik menjaga kita semua. Mari sebagai tanda syukur kita ada dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Mengawalinya, Mama Os minta semua berdiri, kita menyanyi puji nama Tuhan dengan lagu yang berkata, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak
Baik adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat ini, dari permulaan sampai dengan selesainya, kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di saat ini. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, dalam posisi berdiri, mari kita sama-sama angkat satu pujian lagi. Lagu yang berkata, anak sekolah minggu, kita nyanyikan 2 kali dengan semangat. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini Mama Os ambil dari Alkitab Perjanjian Lama. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita akan berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Untuk doa baca Alkitab di pagi hari ini, Mama Os persilahkan anak kekasih Alika Parera untuk memimpin doa baca Alkitab. Alika, disilahkan. Halo teman-teman semua, nama saya Alika Tandaya atau Pipin Betua. Ketua dimulai 200. Hari ini kami mau baca Alkitab, tetapi kami dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Alika sudah pimpin kita dalam doa baca Alkitab. Tuhan senantiasa memberkati Alika. Baik, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita baca Alkitab, kita menyanyi satu lagu dulu. Lagu yaitu nama-nama kitab dalam Alkitab Perjanjian Lama. Baik anak-anak yang di rumah, bahkan kita semua yang hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu, mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan. Alangkah berbahagianya kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah sama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang Mama Os mau cerita, dan hari ini tanggal 29 Agustus adalah minggu terakhir di bulan Agustus 2021. Di samping firman Tuhan yang disampaikan, kita ada evaluasi sepanjang pembelajaran di bulan Agustus 2021. Baik, sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan agar hari lepas hari kita selalu diisi dengan perintah dari Tuhan. Oke, selama Mama Os cerita, Mama Os harap semua anak-anak dapat mengikutinya dengan baik. Baik, kami Mama Os menaikkan syukur dan terima kasih, puji nama Tuhan, hari ini ada lagi hari untuk berjumpa dengan anak-anak kekasih. Tadi kita sudah baca firman Tuhan, mengawalinya Mama Os ingin bertanya kepada adik-adik semua. Pasti adik-adik pernah mendengar kata-kata seperti begini. Ingat berdoa. Ingat belajar supaya menjadi anak yang pintar. Ingat, hormati papa dan mama. Ingat, sebelum makan itu cuci tangan dulu, berdoa, baru makan. Ingat, jangan terlalu banyak main HP. Dan ada kata-kata lain-lain yang pernah adik-adik dengar. Mama Os mau tanya dulu, adik-adik dengar kata-kata itu dari siapa? Pasti dari papa dan mama di rumah, juga mungkin guru di sekolah, bahkan dari para pengasuh. Ya, ada banyak sekali kata-kata yang disampaikan oleh orang tua untuk mengingatkan kita. Bahkan bukan hanya orang tua. Pada saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Ada juga kata-kata yang disampaikan lewat pemerintah untuk kita sekalian. Adik-adik pasti pernah dengar, ingat pakai masker, cuci tangan, dan kita juga harus menjaga jarak. Itu adalah kata-kata yang disampaikan bagi kita semua supaya kita bersama-sama bisa terhindar dari virus corona. Baik adik-adik yang berbahagia, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan hari ini, Raja Salomo mengingatkan kita semua, terutama mengingatkan orang tua, untuk mendidik anak-anak dalam masa muda menurut jalannya Tuhan. Supaya ketika nanti mereka sudah besar, sudah dewasa, mereka tidak akan menyimpang ke jalan lain. Tapi mereka tetap ada pada jalan yang pernah diajarkan oleh orang tua mereka. Bahkan oleh guru-guru sekolah minggu, bapak ibu pendeta, majelis jemaat, dan lain-lain. Tadi kita baca bersama kan dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, keluarga atau tempat kita tinggal bersama papa, mama, opa dan oma, kakak dan adik adalah tempat yang sangat penting bagi kita semua. Karena di dalam rumah itu kita juga menerima pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Mama Os yakin dan percaya, di rumah pasti papa dan mama mengajarkan anak-anak semua untuk berdoa. Kalau ada ibadah, ibadah bersama. Kalau kita menyanyi puji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama. Sebenarnya itu adalah cara untuk mengajarkan adik-adik dari kecil untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan.
Dengan demikian diharapkan semua orang tua, semua orang dewasa untuk selalu mengikuti ajaran atau perintah yang disampaikan oleh Raja Salomo dalam kebenaran firman Tuhan tadi, untuk kita selalu dan senantiasa mendidik anak-anak kita, karena manfaat dari kita mengajar anak-anak kita itu nanti kita lihat di kemudian hari. Anak-anak kita pasti selalu mengasihi Tuhan dan menghormati orang tua. Baik, kalau kita baca juga di dalam Ulangan pasal 6, di situ pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9, di situ juga Musa mengingatkan kepada semua umat Israel untuk selalu belajar firman Tuhan berulang-ulang. Untuk apakah Mama Os? Kalau ada yang tanya, Mama Os mau bilang, dengan belajar firman Tuhan berulang-ulang, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Satu hal yang harus kita ingat bahwa semua orang yang mengandalkan firman Tuhan dalam hidupnya, kehidupannya pasti diberkati Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan ini, Mama Os mengajak Papa dan Mama, juga kita semua sebagai orang-orang dewasa, untuk tidak menjadi lelah, apalagi berhenti dalam mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Karena kelak kita akan melihat anak-anak yang kita didik sekarang, mereka akan berguna bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara kita. Baik adik-adik yang berbahagia, demikian firman Tuhan untuk kita sekalian di hari ini. Singkat saja, inti dari kebenaran firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita kembali untuk selalu belajar firman Tuhan, supaya kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Oke, 1 bulan selama bulan Agustus ini kita sudah belajar banyak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh ibu-ibu pengasuh, bukan hanya di ibadah sekolah minggu, tapi juga di ibadah tunas. Dan hari ini adalah evaluasi untuk yang Mama Os mau sampaikan ini, pertama untuk anak kelas tanggung dan remaja. Soal yang Mama Os kasih ini, adik-adik nanti kirim jawabannya ke kakak pengasuh. Oke, sudah siap semua? Siap? Kita mulai ya. Soal yang pertama itu diambil dari bagian pembelajaran dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Soalnya yang pertama adalah, mengapa Tuhan murka atau marah kepada bangsa Israel? Yang kedua, siapakah nama penyelamat yang diberikan Tuhan Allah bagi bangsa Israel? Oke, berikut soal nomor 3 dan nomor 4. Ini diambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Soal nomor 3. Sebutkan nama tempat tinggal Ishak dan keluarga yang ditunjukkan Tuhan. Soal nomor 4. Apa janji Tuhan kepada Abraham yang kembali disampaikan kepada Ishak dalam bagian pembacaan firman Tuhan yang tadi Mama Os sampaikan, Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Soal nomor 5 dan nomor 6.
Soal ini diambil dari pelajaran pertama Raja-Raja 3 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-28, yang pada saat disampaikan itu yang pimpin adalah Kakak Nengsi. Soal nomor 5. Siapakah raja yang meminta hikmat dari Tuhan? Soal nomor 6. Apa alasan Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan? Oke, kita lanjut di soal nomor 7 dan nomor 8 yang diambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Soal nomor 7. Sebutkan nama ayah Yefta. Yang ke-8, kemanakah Yefta melarikan diri dari saudara-saudaranya? Dua soal terakhir. Siap adik-adik? Dua soal terakhir diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Kakak Krishna dalam ibadah sekolah minggu dan Kakak Bella Salampesi dalam ibadah tunas. Soal nomor 9. Apa tugas seorang nabi? Yang terakhir, soal nomor 10. Siapakah nabi yang dipilih Tuhan walaupun ia masih ada dalam kandungan ibunya? Demikian 10 soal untuk anak kelas tanggung dan remaja. Pasti anak-anak yang kelas kecil yang sementara duduk di PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD bilang, baru kami tidak dapat soal ya Mama Os. Ada. Soal untuk anak-anak kelas kecil. Dengar Mama Os bilang, minta tolong Papa dan Mama rekam adik-adik pilih salah satu lagu sekolah minggu. Lagu apa saja, silakan. Pilih, lalu rekam, lalu kirim di kami pengasuh. Karena lewat lagu yang adik-adik pilih itu, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mama Os tunggu ya lagunya supaya kita dapat melihat adik-adik menyampaikan syukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Baik adik-adik yang berbahagia, demikian pembelajaran firman Tuhan kita di hari ini dan sekaligus evaluasi. Mama Os yakin dan percaya semua dapat mengerjakan dengan baik. Karena apa? Karena kita perlu belajar firman Tuhan berulang-ulang supaya kita lebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita dengan memberikan berkat, nafas hidup, pemeliharaan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik adik-adik yang Mama Os kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mama Os harap semua duduk dengan tenang, lalu kita satu dalam doa. Kita bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, Bapa yang kami kenal dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menaikkan syukur terima kasih, memuji besarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu ya Bapa. Bersama dengan semua anak-anak kekasih kami mau datang berdoa. Untuk itu kami mohon dengan kerendahan hati, berkenanlah Tuhan Yesus mengampuni segenap salah
dan dosa kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Allah kami sangat bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu, boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, boleh membaca Alkitab, bahkan mendengar cerita, dan telah kami dengarkan bersama di saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik dan selalu ada menjaga, melindungi, menyertai kami. Hari Minggu ini kami rindu berdoa untuk semua anak-anak kekasih kami ya Bapa yang tergabung dalam persekutuan anak dan remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Elim Abepura. Anak-anak yang duduk di kelas anak kecil, anak tanggung, anak remaja, anak-anak perempuan maupun anak-anak laki-laki yang mungkin masih ada dalam pemeliharaan papa dan mama yang sudah duduk di bangku sekolah, PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA. Bapa yang maha baik, kami mau menyampaikan syukur, terima kasih, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menjaga semua anak-anak kekasih kami. Mereka ada dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa di pagi hari ini, menyerahkan kehidupan anak-anak kekasih kami ini ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Berkenanlah Tuhan memberkati mereka. Saat ini mereka tinggal di rumah saja bersama papa dan mama, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka agar mereka selalu dengar-dengaran kepada papa dan mama dan dapat mengikuti semua yang disampaikan oleh orang tua mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah papa dan mama juga dapat memperhatikan, mendukung anak-anak kekasih kami dalam pendidikan daring yang mereka ikuti ya Bapa. Mereka dapat bersekolah dari rumah saja, mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang saat ini mungkin tidak dapat mengikuti ibadah. Kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan juga mau menuntun dan menyertai mereka. Kami rindu berdoa untuk semua orang tua, papa, mama, opa, oma, bahkan mungkin ada kakak di rumah yang bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami terima kasih karena selama ini orang tua selalu ada bersama dengan anak-anak kekasih. Terima kasih untuk kerjasama, dukungan, perhatian, pendampingan dari orang tua. Anak-anak kekasih kami dapat mengikuti pelajaran di sekolah, bahkan mengikuti ibadah yang disampaikan lewat online ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat umur panjang, berikan kesehatan, kekuatan bagi papa dan mama, memberkati semua tugas dan pekerjaan mereka ya Bapa, agar mereka tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami bersama dengan anak-anak kekasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk semua pengasuh, bahkan pengurus PAR Jemaat Elim. Kiranya juga Tuhan memberkati kami semua, ingatkan kami agar kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai pengasuh sekolah minggu dengan baik. Di saat ini Tuhan kami mau bersyukur bersama-sama dengan Kakak Ira Soisa ya Bapa. Besok tanggal 30 Agustus Kakak Ira berulang tahun. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan bagi Kakak Ira. Kiranya Tuhan memberkati Kakak Ira bersama semua keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya juga Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan guna perluasan pekerjaan Tuhan ya Bapa. Bapa terima kasih, inilah doa kami. Mohon ampun atas salah dan dosa kami, hanya dalam nama anak Yesus Kristus
kami datang berdoa pada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Baik adik-adik yang Mama Os sayangi, kita akan menyanyi satu lagu lagi, lagu Aku Berani Tampil Beda. Mama Os mau sampaikan untuk adik-adik sekalian, ada persembahan, isi di amplop, serahkan kepada Papa dan Mama, nanti Papa dan Mama akan membawa ke gereja. Kita menyanyi lagu Aku Berani Tampil Beda sambil persembahan dikumpulkan. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, tidak terasa ibadah kita sudah akan berakhir. Terima kasih kita sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tadi lagu yang terakhir kita nyanyikan, lagu Aku Berani Tampil Beda, kiranya menjadi semangat untuk kita semua supaya kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus berani tampil beda. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Baik, mari kita semua berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan tuntunan Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai kami semua, anak-anak, orang tua, semua yang kami doakan. Mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, senang sekali ada waktu kita boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Kita sudah sama-sama beribadah. Mama Os harap setiap ada waktu atau jadwal yang ditentukan untuk sekolah minggu dan tunas setiap hari Rabu, adik-adik dapat mengikutinya. Tetap tinggal di rumah, dengar-dengaran Papa dan Mama, jaga kesehatan, jangan tidur lap-lap. Karena setiap pagi itu ada tugas-tugas dari sekolah. Adik-adik harus mengikutinya, mengerjakannya, karena itu untuk masa depan adik-adik. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, dah.